Bayangkan, sebuah arena besar, penuh sorak-sorai. Semua mata tertuju pada sosok raksasa yang menjulang tinggi. Itulah Goliat, dengan senjata lengkap, wajah angkuh, dan keyakinan bahwa dirinya tidak mungkin kalah. Namun di sisi lain, berdiri seorang pemuda sederhana, hanya bermodalkan ketapel dan keyakinan pada keadilan. Itulah Daud. Pertarungan ini bukan sekedar fisik. Ia melambangkan keberanian melawan kesewenang-wenangan. Sama halnya kisah yang akan aku bahas kali ini, yang mana ada seorang TKW asal Indonesia, yaitu Partiliani. Di hadapannya berdiri Goliat modern, sosok bos besar Changi Airport Group, Liu Mun Leong, yang punya kekuasaan, kehormatan, dan pengaruh begitu besar. Sementara itu, Parti hanyalah Daud kecil, seorang pembantu rumah tangga yang terancam kehilangan tempat tinggal setelah dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Namun seperti Daud, ia memilih melawan bukan dengan pedang, melainkan dengan keberanian, keteguhan hati, dan keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya akan berpihak kepadanya. Bagaimana kisah lengkap Partiliani melawan Goliat modern, yaitu bos besar Changi Airport Group? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia perTKW-an dan perTKI-an di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Ya udah deh guys, gak usah berlama-lama lagi intronya, langsung aja kita gas ke ceritanya. Check it out! Guys, sebelumnya saya jujur dulu ya, susah banget loh cari informasi soal latar belakang pribadinya Mbak Partiliani. Tapi yang jelas, di bulan Maret 2007, Parti, sapaan akrabnya, mulai bekerja sebagai helper untuk seorang majikan yang bukan orang sembarangan. Majikannya bernama Liu Mun Leong. Tuan Liu ini adalah sosok besar di Singapura. Bayangin aja, beliau pernah menjabat sebagai chairman Changi Airport Group, seorang insinyur sipil sekaligus pengusaha dengan pengalaman panjang di dunia real estate dan penerbangan. Bukan cuma itu aja. Pada tahun 2011, ia bahkan dianugerahi Meritorious Service Medal langsung oleh Presiden Singapura. Sosok bos besar ini kelahiran Juni 1946, menikah dengan Eng Lai Peng, dan dari pernikahan itu, mereka dikarunia 3 orang anak. Seorang putra bernama Cart Liu, seorang putri bernama Liu Cheng Mai, dan satunya lagi masih dirahasiakan. Tapi nanti di akhir cerita ada namanya kok guys. Parti ini sejak awal bekerja di Singapura, dia bekerja untuk keluarga besar ini. Tinggal mengabdi di sebuah rumah mewah yang beralamat Chancery Lane 49, Novena, Singapura. Dari sinilah awal kisah panjang yang penuh liku-liku itu bermula. Bertahun-tahun lamanya Parti bekerja siang dan malam, mengabdikan seluruh tenaganya untuk keluarga besar Tuan Liu. Meskipun ia lelah, ia selalu mengesampingkan rasa capek itu. Karena ia paham, bekerja di rumah orang bukanlah hal mudah dan tidaklah gampang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Hingga pengabdiannya menginjak tahun ke-9, dan disinilah sebuah kejadian mengejutkan datang tanpa diduga. Tiba-tiba, putra sulung Tuan Liu, yaitu Cart Liu, menyampaikan kabar bahwa kontrak Parti diputus secara sepihak. Bukan hanya itu, hari itu juga Parti diwajibkan pulang ke Indonesia. Tiket pesawat sudah disiapkan, dan dengan kata lain, Parti hanya diberi waktu 2 jam saja untuk berkemas dan meninggalkan rumah mewah tempat ia mengabdi bertahun-tahun. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa dengan Parti sampai dipulangkan begitu saja? Apa ia melakukan kesalahan fatal hingga nasibnya berakhir seperti ini? Awalnya, di rumah mewah keluarga Tuan Liu di Chancery Lane nomor 49, bukan hanya tinggal beliau saja bersama istrinya ya. Sudah saya sebutkan ya tadi siapa saja yang di rumah ini. Ada sang kepala keluarga Tuan Liu Mun Leong bersama istrinya Nyonya Eng Lai Peng, dan ketiga anak mereka Mai Liu, Cart Liu, dan Jun Liu. Cart sendiri diketahui sudah menikah dengan Heather Lim.
Dan dari pernikahan itu, Card serta Heather memiliki anak-anak. Namun identitas anak-anak Card disembunyikan dari publik oleh pemerintah demi menjaga privasi keluarga. Selain keluarga inti, di rumah mewah itu juga ada 2 orang supir pribadi yang bekerja untuk Tuan Liu, yaitu Robin dan Ismail. Awalnya, semuanya berjalan baik dan lancar. Hubungan Parti dengan Tuan dan Nyonya Liu pun tidak pernah ada masalah, apalagi dengan anak-anak perempuan mereka. Bahkan bagi Parti, bisa bekerja untuk keluarga besar ini adalah seperti sebuah anugerah. Tuan dan Nyonya Liu pun dikenal sering memberikan angpau setiap kali ada acara besar atau perayaan. Gaji Parti juga tidak dibiarkan mentok di situ-situ saja. Dari awalnya $300 Singapura di tahun 2007, naik menjadi $600 pada tahun 2016. Itu termasuk gede loh ya di tahun 2016. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan kehidupan di rumah itu tampak berjalan sebagaimana mestinya. Hingga akhirnya, pada tanggal 1 Maret 2016, Card bersama istrinya Heather dan anak-anaknya memutuskan pindah rumah. Mereka pindah tak jauh dari kediaman utama Tuan Liu, yaitu 39 Chancery Lane, yang letaknya masih satu kawasan dengan rumah mewah keluarga Liu di 49 Chancery Lane. Dan inilah awal mula masalah muncul. Parti mulai sering disuruh Card untuk membersihkan bukan hanya rumah barunya di Chancery Lane 39, tapi juga kantor pribadi Card yang letaknya berbeda dari rumahnya. Sekali 2 kali nggak apa-apalah, menurut Parti tidak masalah. Namun lama-kelamaan, ia merasa apa yang dikerjakannya sudah tidak sesuai dengan isi kontrak kerja yang ditetapkan oleh agensi dan MOM. Parti pun mulai gelisah dalam benaknya kalau hal ini terus dibiarkan. Justru dirinya yang bisa terkena teguran dari pihak MOM. Maka dengan hati-hati, Parti mencoba meminta pengertian Card agar menghentikan permintaan itu supaya semua tetap berjalan sesuai aturan kontrak. Namun permintaan itu tidak berakhir begitu saja. Card tetap meminta Parti membersihkan 2 lokasi tersebut. Dan lama-kelamaan tekanan itu makin terasa bagi Parti. Setiap kali datang ke rumah baru atau kantor Card, ia selalu dihantui kekhawatiran. Takut kalau tindakannya suatu hari dianggap melanggar aturan ketenaga kerjaan Singapura. Namun di tengah kondisi mental yang semakin tertekan itu, sebuah keputusan mendadak pun dijatuhkan. Pada tanggal 28 Oktober 2016, tiba-tiba Card memberitahukan bahwa kontrak Parti dihentikan hari itu juga. Tidak ada surat peringatan, tidak ada penjelasan yang memadai. Parti hanya diberi waktu sekitar 2 jam untuk mengemasi seluruh barang pribadinya dan bersiap kembali ke Indonesia. Dalam kondisi tergesa-gesa, Parti memasukkan semua barang miliknya ke dalam 2 koper besar. Ia tidak sempat memeriksa satu persatu barang tersebut karena Card dan keluarganya sudah menunggunya untuk segera pergi dari rumah. Setelah koper itu ditutup, Card dan anggota keluarga lainnya mengambil alih koper Parti dan membawanya ke rumah keluarga Liu. Sejak saat itu, Parti tidak lagi menyentuh ataupun melihat isi koper tersebut. Malam harinya, Parti tidak diizinkan menginap lagi di rumah tempat ia bekerja selama bertahun-tahun. Ia dipindahkan ke rumah keluarga Liu lainnya, ditemani oleh sopir pribadi, sementara koper miliknya tetap berada dalam pengawasan majikan. Namun, keanehan tidak berhenti di situ saja. Esok paginya, sebelum keberangkatan Parti ke Indonesia, keluarga Liu justru melaporkan bahwa Parti telah mencuri barang-barang milik mereka, mulai dari jam tangan mewah, pakaian branded, perlengkapan elektronik, hingga barang-barang yang diklaim sebagai milik Card. Total nilai barang yang disebut hilang mencapai sekitar $34.000 Singapura. Parti tentu saja terkejut. Ia bahkan belum membuka kembali kopernya sejak pertama kali dikemas terburu-buru. Yang makin membuat kasus ini janggal, salah satu sopir keluarga bernama Ismail kemudian bersaksi bahwa ia dimintai membuka koper Parti dan mengeluarkan isinya satu persatu tanpa kehadiran Parti. Barang-barang itu disusun, dipindah-pindah, difoto, bahkan ada yang tercampur dengan barang-barang keluarga Card lainnya. Ismail pun juga mengaku tidak tahu mana barang pribadi milik Parti dan mana milik majikannya. Karena penanganannya yang tidak terstruktur dan tidak resmi ini, kondisi barang bukti menjadi tidak jelas. Banyak barang berpindah tempat, disentuh banyak orang, dan tidak ada pencatatan resmi saat pertama kali ditemukan. Situasi ini nantinya yang akan menjadi salah satu titik balik penting dalam kasus hukum Parti. Akibat laporan polisi tersebut, keberangkatan Parti pun dibatalkan. Ia tidak bisa kembali ke Indonesia. Bahkan yang lebih buruknya lagi,
Ia tidak punya tempat tinggal dan harus mengandalkan bantuan shelter serta organisasi kemanusiaan. Dan dari sinilah perjuangan sebagai seorang TKW yang dituduh tanpa dasar kuat benar-benar dimulai. Perjalanan hukum Partiliani dimulai setelah ia resmi didakwa mencuri barang-barang milik keluarga Liu. Proses ini tidak berlangsung singkat. Parti menghadapi proses hukum selama hampir 4 tahun dari 2016 hingga 2020. Dengan bantuan legal dari Humanitarian Organization for Migration Economics dan seorang pengacara pro bono bernama Anil Balchandani. Sidang demi sidang pun digelar dan perlahan-lahan satu persatu kejanggalan mulai terungkap. Banyak bukti yang diajukan pihak Liu ternyata tidak sekuat yang terlihat di awal. Salah satu momen penting dalam persidangan adalah ketika Card Liu memberikan kesaksiannya. Card mengklaim bahwa beberapa pakaian wanita yang ditemukan di koper Partiliani adalah miliknya. Namun ketika diuji lebih jauh, Card tidak bisa menjelaskan ukuran pakaian tersebut dengan benar. Bahkan ditemukan bahwa sebagian pakaian itu berukuran kecil. Tidak mungkin dipakai oleh Card yang memiliki tubuh jauh lebih besar. Kesaksian yang tidak konsisten ini membuat hakim mempertanyakan kredibilitas Card sebagai saksi utama. Selain itu, ada pula barang-barang yang sebenarnya itu sudah rusak guys dan tidak berfungsi. Misalnya ya, DVD player yang diklaim sebagai barang yang dicuri ternyata sudah tidak bisa menyala. Dan parti pernah diminta Card untuk membuang barang elektronik rusak tersebut. Hal ini semakin memperlemah argumen bahwa parti berniat mencuri barang-barang yang justru tidak layak pakai. Masalah lainnya pun muncul terkait nilai barang-barang yang disebut hilang. Banyak harga barang yang ditafsir secara tidak akurat. Bahkan beberapa barangnya dinilai jauh lebih tinggi dari nilai aslinya. Hal ini kembali menimbulkan pertanyaan serius dalam persidangan. Setelah seluruh bukti dipresentasikan pada tingkat pertama, Pengadilan Distrik akhirnya menjatuhkan putusan pada Maret 2019. Dalam putusan tersebut, Partiliani dinyatakan bersalah atas 4 tuduhan pencurian dan dijatuhi hukuman 26 penjara. Keputusan ini sempat memukul Parti karena ia merasa tidak pernah mengambil barang-barang tersebut. Namun pihak HOM dan pengacaranya Anil Balchandani segera mengajukan banding karena menemukan banyak kejanggalan dalam proses pemeriksaan bukti dan kesaksian. Dan dari sinilah babak baru perjuangan hukum Parti dimulai. Namun titik paling krusial muncul ketika hakim banding menyoroti cara penanganan barang bukti. Koper Parti yang berisi barang-barang tersebut sudah berada di bawah kontrol keluarga Liu selama beberapa waktu sebelum laporan polisi dibuat. Barang-barang itu dipindahkan, disentuh banyak orang, dan tidak ada dokumentasi resmi tentang kondisi awalnya. Dengan prosedur yang kacau seperti itu, hakim menilai sangat sulit menentukan mana barang yang benar-benar ditemukan di koper Parti dan mana yang mungkin berasal dari rumah keluarga Liu sendiri. Kesaksian sopir keluarga, yaitu Ismail yang seperti aku katakan tadi, yang mengaku diminta membuka dan mengeluarkan barang dari koper tanpa prosedur resmi, menjadi salah satu penentu penting. Hakim menyatakan bahwa kasus ini memiliki serious evidential issue, yaitu masalah serius dalam kualitas dan keandalan bukti. Dalam putusannya, Hakim High Court Singapura, Justice Chan Seng-on, menyampaikan bahwa ada kemungkinan bahwa dakwaan terhadap Parti dipicu oleh improper motive dari pihak keluarga Liu. Improper motive ini merujuk pada dugaan bahwa laporan polisi dibuat karena keluarga Liu ingin mencegah Parti mengadukan pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan Card, yaitu menyuruh Parti bekerja di 2 tempat berbeda tanpa izin MOM. Akhirnya pada tanggal 4 September 2020, hakim resmi membebaskan Partiliani dari semua dakwaan. Ia dinyatakan tidak bersalah. Keputusan ini sekaligus membuka diskusi besar di Singapura tentang perlakuan terhadap pekerja migran, standar pembuktian dalam kasus pidana, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi tinggi. Nah itu tadi guys kasus yang dialami Partiliani. Bagaimana tanggapan kalian tentang kasus barusan yang kita bahas ini? Bahwa keadilan kadang memang datang terlambat, tapi bukan berarti ia tidak akan pernah ada. Kasus Mbak Parti menunjukkan satu hal penting, bahwa seseorang yang dianggap kecil yang tidak punya kekuasaan atau harta tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata negara. Menurut kalian, apakah proses panjang yang harus dilalui Mbak Parti ini sudah mencerminkan sistem hukum yang adil? Atau justru membuka mata kita bahwa masih banyak pekerja migran yang belum mendapatkan perlakuan layak di luar negeri? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng. Siapa tahu ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama dari kasus ini.
Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Akhirnya aku sudah mencapai 500 subscribers guys. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah support channel aku dari zero sampai titik ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next my video. Bye bye. Thank you semua teman-teman sudah subscribe.